Selamat pagi Bapak Ibu semua, semoga diberi kesehatan ya. Terima kasih hari ini sudah bergabung bersama saya di sini untuk sharing sedikit masalah etika bermedia sosial di lingkungan rumah sakit. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andre Chandra Kurniawan. Kurang lebih 10 menit ke depan saya akan sedikit sharing tentang etika bermedia sosial. Oke, yang pertama, kata pengantarnya adalah sangat penting bagi profesional kesehatan, termasuk perawat, untuk mengikuti etika bermedia sosial di lingkungan rumah sakit untuk menjaga privasi, integritas, dan profesionalisme. Berikut inilah beberapa prinsip etika yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ada jaga kerahasiaan pasien. Yang kedua, profesionalisme. Yang ketiga, hati-hati dengan foto dan video. Yang keempat, tanggung jawab terhadap informasi medis. Yang kelima, hindari diskusi tentang masalah internal. Yang keenam, kepatuhan terhadap kebijakan rumah sakit. Yang ketujuh, ada komunikasi yang aman. Untuk jaga kerahasiaan pasien, di sini sudah dibuat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Di sini pasal 57 ayat 1 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kerahasiaan kondisi kesehatan pribadi yang telah dilaporkan kepada tenaga medis atau tenaga kesehatan. Di pasal 79 juga menegaskan bahwa tenaga kesehatan wajib menjaga kerahasiaan informasi yang berhubungan dengan pasien, kecuali untuk kepentingan hukum atau persetujuan pasien. Kode Etik Perawatan Indonesia tahun 2010 di pasal 17 juga menyatakan bahwa perawat harus menjaga kerahasiaan informasi tentang pasien, termasuk riwayat kesehatan pasien, diagnosis, dan perawatan yang telah diberikan. Jaga kerahasiaan pasien. Di sini jangan pernah membagikan informasi pasien termasuk nama, foto, kondisi medis, atau hal-hal yang bisa mengidentifikasi pasien secara langsung dan tidak langsung. Yang kedua, hindari membicarakan kasus pasien meskipun tidak menyebutkan identitas, karena informasi tersebut bisa secara tidak sengaja mengarah ke identifikasi pasien. Selanjutnya ada profesionalisme. Di sini pada Kode Etik Asosiasi Perawat Internasional (ICN) atau Kode Etik Asosiasi Perawat Nasional Indonesia atau PPNI. Di sini umumnya memiliki prinsip-prinsip. Contoh, pertama, kerahasiaan. Di sini menjaga informasi pasien tetap rahasia sesuai dengan hukum dan peraturan. Yang kedua, ada otonomi pasien. Menghargai hak pasien untuk mengambil keputusan terkait kesehatannya. Yang ketiga, ada kompetensi profesional. Di sini juga menerangkan untuk selalu meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Yang di poin keempat, ada kejujuran dan integritas. Di sini memastikan tindakan dilakukan dengan kejujuran dan transparansi. Yang kelima, tanggung jawab sosial. Di sini kita harus bertanggung jawab pada masyarakat ikut mempromosikan kesehatan. Di profesionalisme sendiri, yang pertama ada dengan menggunakan media sosial, tenaga kesehatan dapat meningkatkan profesionalisme di dunia nyata. Yang kedua, hindari memposting apapun yang dapat menurunkan kredibilitas tenaga kesehatan atau mencemarkan reputasi rumah sakit tempat Anda bekerja, termasuk komentar tentang masalah internal. Yang ketiga, hindari menggunakan bahasa yang kasar atau merendahkan saat berkomunikasi dan menggunakan nada yang profesional dan positif. Oke, di sini hati-hati dengan foto dan video. Jangan mengambil atau membagikan foto dan video di area rumah sakit tanpa izin yang jelas dari pihak rumah sakit. Di sini ada contoh di Silom sendiri. Ada peringatan untuk pemberitahuan untuk pasien dan keluarga pasien.
Yang pertama adalah rumah sakit wajib menjaga kerahasiaan medik dan hak privasi pasien. Yang kedua, pendokumentasian berupa pengambilan gambar, foto, dan perekaman suara yang berhubungan dengan segala bentuk perawatan dan prosedur tindakan terhadap pasien tidak diperbolehkan kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak rumah sakit dengan alasan yang bermanfaat dan kebaikan pasien itu sendiri. Yang ketiga, pelanggaran atas ketentuan tersebut di atas akan ditindak tegas berdasarkan undang-undang yang berlaku. Next. Tanggung jawab terhadap informasi medis. Di sini dijelaskan undang-undang yang mengatur tanggung jawab terhadap informasi medis di Indonesia mencakup beberapa peraturan penting, termasuk Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran. Di sini dijelaskan mengatur kewajiban tenaga medis menjaga rahasia informasi medis pasien kecuali dalam kondisi yang diizinkan hukum. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit. Di sini dijelaskan bahwa rumah sakit dan tenaga medis bertanggung jawab dalam menjaga kerahasiaan informasi kesehatan pasien. Untuk yang ketiga, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan di pasal 57 di sini dijelaskan mengatur hak pasien atas kerahasiaan kesehatan mereka. Selanjutnya ada tanggung jawab terhadap informasi medis. Di sini dijelaskan hindari memberikan saran medis secara langsung melalui media sosial karena informasi yang diberikan bisa saja disalahpahami. Jika ingin membagikan informasi kesehatan, pastikan sumber yang digunakan jelas sesuai dengan standar medis yang terbaru. Yang kelima sendiri, hindari diskusi tentang masalah internal. Di sini kita harus jangan membagikan masalah internal atau kebijakan rumah sakit di media sosial, termasuk keluhan tentang pekerjaan atau rekan kerja. Jika ada masalah yang perlu diangkat, gunakan saluran resmi di dalam rumah sakit daripada mempublikasikannya secara terbuka. Yang keenam ada kepatuhan terhadap kebijakan rumah sakit. Rumah sakit memiliki pedoman atau kebijakan khusus tentang penggunaan media sosial yang harus diikuti oleh semua karyawan. Di setiap rumah sakit pasti memiliki peraturan dan kebijakannya masing-masing. Nah, di situ pasti ditekankan untuk semua karyawan dalam mematuhi peraturan rumah sakit yang sudah dibuat. Yang kedua, pastikan tenaga kesehatan memahami dan mengikuti aturan ini untuk menghindari tindakan disipliner. Oke, di poin ke-7 sendiri di sini dijelaskan komunikasi yang aman. Jangan menggunakan media sosial untuk berkomunikasi langsung dengan pasien terkait kondisi kesehatan mereka. Gunakan saluran komunikasi yang resmi dan aman sesuai dengan kebijakan rumah sakit untuk menjaga keamanan informasi. Oke, di sini juga dijelaskan untuk menjadi perawat komunikasi yang efektif, perawat harus mendengarkan dengan penuh perhatian, menyampaikan informasi secara jelas dan tepat, dan berempati dengan pasien dan tim kesehatan. Mereka juga harus mampu menyesuaikan diri dengan cara pasien berbicara, mengatasi kesulitan, dan menjaga kerahasiaan informasi medis. Komunikasi yang baik mempercepat pengambilan keputusan dalam proses penyembuhan pasien itu sendiri. Berikut beberapa referensi yang saya buat untuk presentasi saya kali ini. Di sini ada Arnold dan Box tahun 2009 tentang interpersonal relationship. Yang kedua ada ICN Code of Ethics of Nurse. Yang ketiga ada KBBI, komunikasi efektif dalam pelayanan kesehatan. Yang keempat ada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2022 tentang rekam medis. Yang kelima ada Ratnawati
tahun 2013 tentang politik hukum dalam menata rekam medis sebagai sarana perlindungan hukum terhadap rumah sakit, dokter, dan pasien. Yang keenam, Republik Indonesia tahun 2004, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran, dan Undang-Undang Republik Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.